Sekali lagi, tolong ini disebarkan kepada umat Islam dan mu'alaf yang punya YouTube channel. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19 suratnya Maryam di ayat ke-31, dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini Pastor Daud akan ajak kita saudara-saudara untuk menyaksikan video di mana banyak ustadz-ustadz, salah satunya adalah Kainama, sedang berseteru dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Karena apa saudara? Karena saking seringnya mereka membahas Alkitab, ternyata beberapa di antara ustadz tersebut ada yang sepakat dan ada yang menghidupinya. Sementara seperti Ustadz Kainama tidak percaya, bahkan akhirnya marah dengan Ustadz yang meyakini firman Tuhan tersebut. Kita saksikan video berikut ini. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19 suratnya Maryam di ayat ke-31, dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat ada orang Kristen, ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Maryam ayat 31. Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke 31? Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu, Maryam ayat 30. Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16. Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Qur'an. Dan ayat ini sangat krusial ya, sangat krusial, dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan. Ini surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Sekilas dua ayat ini memang sekilas hampir sama, yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus. Tetapi ada dua perbedaan besar di sini, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16, tidak sama sekali. Justru ayat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 itu membantah klaim di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau kalian menganggap, oh Heri Pras kemarin menyatakan Adi Hidayat memotong-motong ayat. Sebelum saya membuat video itu, saya sudah nyimak pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf bahwa memang Ustadz Adi Hidayat memotong depan, memotong tengah. Katanya begitu. Isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustadz yang membuat satu majlis dengan orang Kristen, dan dia nak collabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristen ini berani dengan
dengan jelas dikatakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31 dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Memang firman Tuhan itu adalah hidup. Siapapun yang membacanya, terlebih menaruhnya di dalam hatinya serta mengingatnya, tanpa disadari orang tersebut, Roh Kudus akan menerangi hatinya dan pikirannya. Memang firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah sayangnya ada banyak ustadz-ustadz mencoba membahas dan mencari tahu kebenaran firman Tuhan dan membahas Alkitab setiap hari. Bahkan tidak segan-segan mereka menjadikan bahan-bahan yang ada di dalam Alkitab namun untuk dicemoohkan, dan mereka mengkhotbahkannya di dalam masjid. Ya, bagi Tuhan tidak ada masalah karena firman-Nya telah mengatakan ada orang-orang yang mengambil firman Tuhan dan memanfaatkannya untuk sesuatu yang menghinakan, ya. Namun Tuhan sanggup membalikkan segala sesuatu seperti kutuk menjadi berkat. Sebab Dialah Allah, Dialah Tuhan, dan Dialah firman-Nya. Barang siapa yang percaya dan meyakini, maka dia akan hidup di dalam Kristus. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Sekali lagi, tolong ini disebarkan kepada umat Islam dan mu'alaf yang punya YouTube channel. Kenapa kalian memberikan reaction kepada kitabnya Tuan Guru? Apalagi mu'alaf, ada mu'alaf yang di channelnya itu mu'alaf channel YouTube-nya mereaction. Kalau Felix reaksinya bagus. Tapi ada mu'alaf yang reaction Ustaz Adi Hidayat. Kok pakai otak nggak? Tarik ucapanmu. Wah, cuanya. Itu kita punya Tuan Guru, ilmunya lautan itu. Kamu nggak mampu. Udah mu'alaf, udah gitu. Ilmunya jauh dari Tuan Guru Adi Hidayat. Terus dia kritik kan? Salah tobat. Mu'alaf yang begitu salah tobat. Dia naikin di channel lagi. Mu'alaf, songong lo berani kritik Tuan Guru. Itu adalah trigger, itu adalah pemantik supaya kau tahu diri. Ketika gurumu berbicara begitu, ayo kaji, ayo bikin riset, ayo bikin seperti ways of discovery, jalan untuk suatu penemuan gitu. Udah gitu sok-sok lagi kritik-kritik Ustaz Adi Hidayat, laut antum, malu-maluin antum. Ada nggak tuh mualaf-mualaf yang nonton nih? Sekarang mualaf-mualaf yang punya channel, yang kritik kemarin Ustaz Adi Hidayat, gundulin pala lo ya, gundulin sampai bersih banget, terus minum air jahe 2 ember. Tobat. Nah iyalah. Ke laut antum, ilmu antum. Ada mualaf tuh, hei mualaf. Ya sadar dirilah mualaf yang saya sebutin namanya yang punya YouTube. Mualaf kritik Ustaz Adi Hidayat. Lu aduh. Sekali lagi nih, minum air jahe 2 ember. Jadi, sepertinya Edi Praitno harus coba saran dari Bang Kei untuk minum jahe 2 ember. Padahal kalau kita lihat bantahan dari Edi Praitno memang benar, bahwa Alkitab dan Quran tidak ada miripnya. Malah yang ada adalah bertolak belakang.
Disinilah kemunafikan bangkei, di mana kadang dia mengatakan Injil itu bukan firman Tuhan, tapi giliran dimiripkan oleh Adi Hidayat, bangkei membelanya membabi buta. Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka. Tidak heran banyak ustadz-ustadz akan bergontok-gontokan karena firman Tuhan itu memang adalah sesuatu yang hidup. Nah, kita berdoa saudara-saudara agar ustadz-ustadz yang mencoba untuk membahas firman Tuhan, siapapun itu, sekalipun dengan tujuan-tujuan yang tidak mulia, maka cepat atau lambat firman itu akan menggeliat di dalam batin mereka, dalam hati mereka. Mereka tidak bisa menyangkalnya karena firman itu sempat masuk di dalam tubuh mereka, di dalam memori mereka. Karena jelas bahwa tubuh manusia ini diciptakan oleh Allah lewat firman-Nya, sekalipun dari debu tanah. Sebab debu tanah itu adalah DNA-nya firman. Berfirmanlah Allah, maka jadilah daratan, jadilah lautan. Nah, tanpa disadari saudara-saudara kita dari umat muslim, khususnya ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, mereka telah memasukkan kebenaran itu, sekalipun tadinya mereka menolak dan tidak mengakuinya, tapi firman Tuhan itu hidup dan sanggup mengubahkan siapapun yang dikehendakinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.